Oke, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Retail Bapak Heri Nuranto SEMM, yang saya sayangi seluruh mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Retail. Tidak berasa ya, kalian akan masuk ke semester 7, di mana sekarang sudah di pertengahan semester 6 seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Mungkin kita akan memberikan beberapa pembekalan untuk kalian ya, terutama terkait dengan praktek kerja lapangan atau PKL ya, yang nanti akan dijalani di semester 7 ya. Oke, langsung saja, ini juga sudah hampir 100 seluruh mahasiswa yang hadir. Semoga nanti hari ini akan segera bertambah ya, sehingga informasi yang ada bisa tersampaikan dengan baik. Ibu langsung share screen ya. Sebentar. Tampil tidak di kalian slide-nya? Belum ya? Sudah, Bu, tertampil. Yang lain? Belum, filenya belum juga ya? Filenya belum ya? Oke, sebentar. Kalau begitu. Oke, ini ada. Oke. Sudah ada tampilannya? Sudah, Ibu. Oke, yang lain sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi kita akan memberikan beberapa arahan terkait dengan sistematika kerja praktek ya di semester 7 nantinya. Oke, bahwa sebagaimana kita ketahui untuk praktek kerja lapangan atau dikenal juga dengan magang, itu ada 3 ekosistem yang harus kita pahami. Yang paling penting adalah di mahasiswa kalian nih ya, semester 6 nanti di praktek di PKL di semester 7, di mana minimal sudah melewati 118 SKS ya. Kemudian nanti kalau kalian mau di perusahaan ya, maksimal 5 sampai dengan 10 mahasiswa di sana dengan tugas dan tema yang berbeda-beda. Ya, jadi harus dipahami bahwa nanti di sana tugasnya dan temanya berbeda-beda ya, jadi tidak ada yang sama. Kemudian untuk dosen penasihat akademik nanti pastinya akan mengarahkan ya kepada kalian, dan nantinya kalian juga akan diberikan dosen pembimbingnya ya, di mana nanti salah satu dosen pembimbing itu maksimal itu bisa 8 sampai 10 mahasiswa ya yang akan membimbing kalian ya. Kemudian pilar yang ketiga adalah perusahaan retail. Ya, jadi tempat pelaksanaan magangnya itu kalian mencari yaitu fokusnya adalah yang bidangnya di bidang retail ya, di mana nanti ketika kalian menjalani PKL ini maka harus ada luaran atau output yang dicapai ya, yaitu yang pertama adalah kalian harus membuat laporan PKL ya. Jadi apa aja yang kalian kerjakan di sana semuanya tersusun dengan sistemik di dalam laporan PKL. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa dibilang sebagai jembatan atau bridging untuk adanya dokumen perjanjian kerjasama antara kampus dan juga dengan perusahaan ya. Dan yang ketiga yaitu adanya penilaian magangnya kalian di sana. Selama di sana nanti ada dari karyawan atau pimpinan di sana yang memberikan penilaian kalian ya. Inilah output yang nanti harus kalian bawa ya ketika setelah kalian menyelesaikan PKL-nya. Oke, selanjutnya ini adalah milestone-nya kita ya. Bulan Mei ini kita adalah fase persiapan ya.
di mana 18 sampai 30 saat ini adalah prodi mensosialisasikan kepada mahasiswa dan juga dosen pastinya untuk persiapan PKL, kemudian nanti di fase eksekusi itu di akhir semester genap ya. Kalian artinya begini, mulai dari sekarang itu kalian sudah boleh mencari, bahkan harus mencari ya tempat tempat untuk PKL ya, sehingga nanti di akhir Juli ya, pasca UTS akhir Juli ya, kalian boleh mulai untuk PKL-nya. Jadi akhir Juli atau dihitung dari Agustus ya, September. Nah, itu jadinya jadi kalian curi start lah istilahnya ya, curi start sekitar 1,5 bulan lebih untuk melakukan PKL. Ya, sehingga nanti tenggat waktunya bisa jadi lebih lama. Ya, dapat dipahami ya, dari mulai akhir sekarang ini, Mei, Juni, Juli, kalian cari tempatnya, kemudian kalian kalau sudah dapat, silakan diajukan ke kampus gitu ya, untuk form dan segala macamnya ya. Oke, kemudian ini matriks jalur mahasiswanya untuk yang reguler pagi. Status akademiknya adalah aktif, mahasiswa aktif ya. Kemudian nanti wajib untuk mencari mitra ya, mitra perusahaan ya, lokasi magangnya, dan tentu saja fokusnya untuk bisa menyeimbangkan ya operasional kerja praktiknya dan kehadiran kampus. Artinya begini, nanti mungkin bisa jadi kalian itu kuliah dan juga PKL, misalnya adalah kuliahnya bisa jadi ada 2 hari, PKL-nya 3 hari. Jadi kenapa? Karena kita di semester 7 itu pasti ada mata kuliah yang harus diselesaikan. Ya, jadi kalian nanti coba sampaikan ke tempat perusahaan kalian PKL bahwa kalian tidak bisa menghadiri setiap hari. Jadi mohon diizinkan untuk ada kelonggaran untuk tetap kuliah. Seperti itu ya. Jadi tolong cari yang perusahaan yang fleksibel ya, yang fleksibel. Adapun untuk kelas sore ya, kalau ingin ya dianggap atau mungkin tidak melakukan PKL seperti reguler pagi, tapi statusnya adalah bekerja penuh waktu yang pastinya di industri retail ya. Kemudian kalian diizinkan menggunakan tempat tersebut, artinya memang ada nanti surat keterangan ya bahwa kalian memang bekerja di sana, dan tapi tetap nanti harus bisa membuat tadi ya outputnya ya, ada laporannya, ada PKS-nya, dan juga pastinya nanti ada penilaian atau evaluasi dari atasan gitu. Yang jelas kelas sore silahkan, di tempat bekerjanya silahkan ya, boleh, tapi tadi outputnya tetap sama ya, dapat dipahami ya. Oke, kemudian nah ini tadi yang Ibu bilang visualisasi jadwal mahasiswa reguler, ini visualisasi saja, misalnya Senin, Selasa, Rabu kalian PKL misalnya, terus nanti ada jadwal di Kamis, Jumat, nah, artinya kalian kuliah. Jadi mungkin nanti bisa dinegosiasikan ya, dibicarakan baik-baik bahwa magangnya 3 hari dalam seminggu saja maksimal, kalaupun nanti dibutuhkan ya di weekend gitu ya. Jadi tetap ada keberlangsungan perkuliahan, karena masih ada kurang lebih sekitar 22 SKS ya, itu juga dengan 4 SKS itu untuk PKL ya. Jadi harus tetap ada berjalan paralel antara PKL dan juga kuliahnya. Nah, ini adalah kriteria perusahaan mitra PKL-nya ya. Yang pertama harus relevansi dengan bisnis retail ya. Karena kita di prodi manajemen retail apapun terserah, mau F&B, mau retail fashion dan sebagainya, silakan saja ya. Kemudian perusahaan tersebut memberikan fleksibilitas jadwal yang sudah tadi Prodi sampaikan ya, bahwa kalian diizinkan untuk kuliah ya, apakah itu nanti waktunya 2 hari, 3 hari, pokoknya nanti kalian diizinkan untuk kuliah ya. Dan kemudian perusahaan tersebut memiliki komitmen administratif ya, artinya apa? Bersedia memberikan penilaian ya, dan juga mau menandatangani PKS dengan kita.
Seperti itu ya. Jadi ini kriteria perusahaan yang harus kalian cari dari sekarang. Ya, semester 6 sekarang silakan dicari perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kriteria ini ya. Nah, ini kita masuk ke laporan ya. Anatomi laporan kerja praktek nih, nanti mungkin ada tadi ya, kalau nggak salah sudah dikirim sama Pak Heri ke grup FKPK ya. Ini secara generalnya ya, untuk spesifikasi fisik bagian awal ya, ada judul dan sebagainya. Kemudian bagian akhir juga ada persyaratan-persyaratan seperti permohonan, lembar kehadiran, kartu bimbingan, dan lainnya. Ini semuanya dijadikan satu dalam laporan kerja prakteknya. Kemudian ini apa aja yang ditulis, pastinya ada bab 1, bab 2, bab 3 ya, mulai dari profil, sistem operasional, semuanya lengkap ada di situ ya. Untuk detailnya nanti mungkin Pak Heri juga bisa tampilkan ya Pak untuk sistematikanya. Kemudian ini menu spesialisasinya, tugas khususnya misalnya nih kalian yang mau membahas tentang operasional ya, operasional sistem retail misalnya, maka kalian silakan bahas, mau ambil sistem supply chain-nya, mau ambil tentang logistiknya, layout toko, atau sistem teknologi informasi, ya silakan aja, itu berarti di bagian operasional. Kalau yang di bagian SDM boleh silakan kalian bahas tentang rekrutmennya, atau mungkin trainingnya, atau development karirnya, atau culture-nya, ya silakan aja kalian bahas tentang SDM misalnya. Adapun untuk pemasaran, silakan bahas tentang pemasaran, misalnya promosi, harga, ya banyak yang bisa kalian bahas. Visual merchandising juga bisa masuk. Kalau mau terkait di kasir, Bu, berarti kan keuangan ya. Ya silakan, boleh ya, bisa kalian bahas juga terkait keuangan, misalnya laporan keuangan ya, efisiensi biaya dan sebagainya. Atau mau di digital, ya silakan bahas tentang e-commerce-nya, omnichannel-nya, ya strategi pengembangannya dan lain-lain. Yang pasti mahasiswa boleh juga mengambil tema lain asalkan relevan dengan kurikulum yang sudah ada ya. Nah, ini sedikit ada bedah spesialisasi 1 dan 2 ya. Kita tadi sudah bahas sedikit ya tentang operasional dan sistem retail ya. Ini lebih detail lagi dari yang tadi sudah Ibu bahas ya. Misalnya tentang FIFO ya, tentang reorder point, SOP toko, macam-macam ada di sini. Silakan nanti kalian breakdown lagi dari mata kuliah yang sudah pernah dilewati ya. Pemasaran merchandising juga sudah ada, mungkin tentang visual display-nya, segmentasinya juga bisa, silahkan. Nah, ini SDM, keuangan dan digital juga udah sama ya. Lebih detail lagi silakan kalian mau pilih yang mana, yang pasti semuanya harus terkait dengan retail. Oke, nah ini mapping sistematika laporan bab 1 sampai 5 ya, ada pendahuluan, ada profil ya, kemudian ada sistem bisnisnya, pembahasan, dan juga ada penutupnya ya. Kemudian lagi ini lebih kepada dokumen administratif ya, seperti laporan, lembar kehadiran, kartu bimbingan ya, surat keterangan pelaksanaan, dan juga form penilaian atau evaluasi. Oke, jika semuanya sudah terlewati, maka akan memiliki dampak yang sangat strategis lagi bagi kurikulum kita ya. Pastinya kalian adalah garda terdepan, angkatan pertama, pastinya menjadi role model, menjadi penilaian bisa dikatakan adalah kalian yang harus benar-benar hasilnya harus yang terbaik ya, karena bisa memberikan dampak strategis ya untuk memberikan feedback ya. Jadi ada review kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kemudian dari sini ternyata ada perbaikan, maka nanti mungkin prodi pun juga bisa melakukan rekonstrukturisasi SKS misalnya ya, penggabungan beberapa mata kuliah dan sebagainya sehingga menjadi lebih komprehensif bobotnya ya. Dan kemudian bisa juga ada distribusi kurikulum juga ya, nanti mungkin kita tinjau ulang ya dari sini. Nah, itu adalah beberapa dampak strategis yang mungkin nanti berdampak ya. Nah, destinasi akhirnya adalah tugas akhir ya, dari observasi menuju riset mandiri.
Uh, Harapannya sih kalau kalian sudah nanti apa namanya itu tugas PKL ya, maka nanti bisa lanjut di semester 8 itu kalian sudah ada bahan untuk menulis tugas akhir atau skripsinya, di mana nanti akan dibimbing oleh 2 dosen ya, dosen pembimbing materi yang pastinya diisi oleh dosen keilmuan ya, yang lebih ke manajemen ya, atau manajemen retail, dan juga dosen pembimbing teknik itu lebih ke penulisan sistematika dan sebagainya. Ya, demikian yang Ibu sampaikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau mungkin Pak Heri ada penambahan sistematikanya ya Pak. Tadi saya lebih general sih.
Ya, terima kasih Pak. Tambahannya paling dari sekarang notes-nya adalah harus mahasiswa ayo dicari tempat untuk
PKL-nya ya harus mulai bergerak ya. Apa namanya, kalau yang tadi Bapak bilang mungkin sudah setengah kakinya ada di sana, maka datanya dicari-cari lagi, mungkin ada yang kurang dan sebagainya. Yang belum sama sekali nih harus digali-gali lagi ya. Paling informasi saja, kita dalam waktu dekat mungkin juga akan mengadakan kuliah umum dengan MAP ya di bulan depan. Tapi yang mungkin walaupun ada opening nanti dropping CV di sana, boleh daily worker dan juga PKL ya, tapi mungkin semuanya juga tidak bisa ketampung ya kan, karena seperti tadi sudah kita bilang maksimal ada sekian mahasiswa di satu perusahaan. Jadi tolong nanti mahasiswa cari ya tempat PKL-nya. Dari Ibu demikian. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke diskusi aja kayaknya ya Pak ya. Silakan. Ya, kalau yang sudah bekerja, silakan ngobrol sama atasannya, sampaikan semester 7 nanti ada PKL, nah sehingga nanti mungkin diizinkan untuk ada outputnya tadi, laporan ya PKS gitu ya, terus ada penilaian, evaluasi dan sebagainya. Nah, tolong disampaikan dari sekarang sama atasannya ya. Dari Ibu, demikian. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Ada yang mungkin yang kurang jelas yang disampaikan Ibu dan juga Bapak, silakan kita lebih ke diskusi. Kalau untuk alurnya Pak, ke TU dulu ya Pak ya, mereka minta form ya, iya. Sudah ada sih beberapa temennya semester 6 yang mengajukan ya, bahkan mereka bilang, Bu, saya magang APKL-nya 6 bulan, katanya gitu. Dari bulan apa? Kalau Ibu tanya, dari bulan Juni atau Juli, oh ya udah nggak apa-apa, asal nanti kuliahnya jangan keganggu. Iya Bu, boleh, katanya. Diizinkan kok untuk kuliah, gitu. Sudah ada beberapa mahasiswa yang udah ngajuin dari bulan Mei ini, gitu. Nah, jadi harapan Ibu, Juni, Juli kalian harus nyari dan segera sudah dapat tempatnya, tempat PKL. Ya, ayo. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Bu, izin bertanya Bu, kalau misalnya kita ada yang kerja tapi nggak sesuai sama bidang manajemen retailnya, itu gimana Bu solusinya Bu? Karena kan tadi harus terkait dengan bidang manajemen retail ya. Sedangkan kita bidangnya berbeda lah, anggaplah. Gimana tuh solusinya? Nah, Siva di bidang apa? Saya pemerintahan Bu, gimana? Iya, di bidang. Nah itu di bidang pemerintahan sebenarnya kan belum relate ya. Tapi mungkin kalau di bidang manajemennya ada nggak? Kamu di divisi apa? PA personal paling Bu. Apa kamu sekretaris di sana? Personal assistant? Iya, iya personal assistant. Berarti lo di arranging meeting dan sebagainya dong? Iya Bu, gimana tuh Bu? Bingung juga kita nih. Iya, Meeting arranging beda. meeting kan, kalau arranging meeting kan kayak lebih ke personal assistant kan kayak lebih ke sekretaris ya? Iya nggak sih? Coba nanti kalau menurut Ibu sih itu lebih ke pemerintahan ya. Cuma ya mungkin gini bisa di situ, tapi di manajemennya ada nggak kamu? Manajemen ininya kantornya atau apa di situ nggak ada? Nggak ada sih Bu, rata-rata paling kunjungan-kunjungan. Bungker ya? Iya, ke Iya. visit-visit ke daerah. Nah, itu yang sebenarnya harus PKL sih itu. Gimana Pak Heri? Ya, Oke baik Pak Heri. Oke baik baik.
Baik, terima kasih banyak Pak Heri, Bu Dele. Terima kasih. Tunggu. Oke. Ya, ya. Oke, sih, Pak. Ya, Ibu izin Sofi. bertanya. Iya, Neng. Gimana? Aku nggak bisa on cam. Untuk terkait mata kuliah yang diambil di semester 7, apakah ada info lebih lanjut, Bu? Atau sama seperti yang udah pernah di-share-share sebelumnya? Oke, Karena di jadi situ ada mata kuliah pilihan juga kan, Bu? ya, jadi nanti rencananya mungkin akan ada sedikit perubahan ya, apa namanya, ada perubahan. Jadi kan tadinya kita ada sekitar 22, mungkin tadi Pak Heri sudah sampaikan jadi 19 lah kurang lebih. Ada yang kita rencananya akan ada yang kita lebur beberapa mata kuliah ya, dan yang pasti untuk PKL itu menjadi mata kuliah wajib lah, bukan pilihan. Ya, kalau yang lama kan kita jadinya kan pilihan ya. Nah, kalau ini enggak, kita akan menjadikan itu menjadi yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Seperti itu, Neng. Yang lainnya sih masih sama. Tapi, Baik, Bu. Berarti bakal ada info lanjutan ya, ya, Bu? nanti ada info lanjutan. Sementara belum bisa kita up ya. Nah, jadi ada 2 mata kuliah mungkin nanti akan kita lebur, kemudian PKL akan menjadi mata kuliah wajib ya, mungkin nanti SKS-nya juga di 3 ya Pak ya, bukan di 4. Nah, nanti yang lainnya ada yang pilihannya masih ada gitu. Ya. Oke. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Neng. Kalau misalkan kayak kita apply-nya di perusahaan logistik atau kayak FMCG gitu, boleh nggak Bu? Kan masih relate. Masih boleh, nggak apa-apa. Logistik, kamu berarti nanti dibagi operasional logistik sama FMCG itu ya, pergudangan ya? Kayak Mayora, kayak Boleh, Nestle. boleh, Iya. nggak apa-apa, boleh. Jadi kan di distributornya ya, di distributornya. Ya, boleh. Yang lain? Kemarin sih Ibu nanya, kalian dapat di mana kok? Bisa mau Oh iya, bertanya. gimana Win? Win, suaranya nggak jelas, Neng. Oke, sembari nunggu Wina, Ibu mau ngasih tahu ya tips ya. Ibu nanya kan ke mahasiswa ada kelas apa ya, kelas D kalau nggak salah. Dia bisa dapet tuh 2, 3, dia dewe di Sabtu Sami, Jumat Sabtu Minggu, terus hari Senin Kamisnya dia juga kerja gitu ya. Nah, itu gimana dapetnya? Dia dari LinkedIn, Neng. Jadi coba LinkedIn-nya kalian diperbaiki ya, terus nanti kalian bisa nyari apply company dari sana gitu. Ternyata banyak kok yang nyari PKL gitu ya. Nah, itu yang jelas LinkedIn kalian dibagusin aja gitu. Itu tipsnya ya, Neng, dari temennya yang udah minta pengajuan ke Ibu, dan alhamdulillahnya tuh Ibu tanya di sana dapat uang saku nggak, dapat tuh gitu ya. Siapa tahu rezekinya kalian ya ada yang bisa dapat juga gitu ya. Itu tipsnya tadi kemarin Ibu nanya ke temennya. Ya, Wina, silakan, Neng. Win. Ibu, iya. Ya, Ada nggak suaranya, Bu? kedengaran. Halo, Nah, Ibu. gimana? Ibu. Oke. Ibu, maaf, saya kan posisinya, saya kan kerja full time di sekolah kan, Bu. Nah, Oke. tapi boleh nggak sih Bu PKL-nya nanti itu kita mengenai, soalnya kan sekolah saya ada manajemen sistemnya kan Bu. Jadi tuh boleh kalau saya ranahnya ke manajemen pemasarannya boleh nggak Bu? Misalnya kayak strategi pemasaran di marketingnya gitu, boleh nggak Bu? Oke. Strategi marketing sekolah ya berarti ya. Iya betul Bu. Oke. Ya, eh, bisa aja sih mungkin ya, nanti makanya nanti yang apa namanya, yang memang tidak di perusahaan ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Berarti kamu nanti ranahnya bisa di marketingnya atau mungkin di SDM-nya gitu, masih bisa ya. Kalau di operasional mungkin belum ya gitu, mungkin bisa di situ Oke baik Bu. Terima kasih ya Bu. ya. Oke, ada lagi yang lain? Ayo cari ya dari sekarang. Ibu mau tanya, Boleh, silakan, Neng. ini untuk PKL-nya ada minimal waktunya nggak Bu? Hmm,
sekitar 3 bulan. Berarti nanti kalau misalnya kita curi start duluan pas lagi libur semester bisa ya, Bu? Enggak kan emang itu harapannya. Setelah UAS cus gitu. Dari sekarang dalam 2 bulan ini ayo mencari, pasti dapat. Gitu. Emang Oke, Bu. emang Terima itu kasih. harapannya Neng, benar, pintar Zahra. Betul. Jadi harapannya dari akhir Juli setelah kalian UAS itu langsung hari ini UAS, besok langsung masuk magang. Nah, itu harapannya gitu. Jadi udah cari start dulu gitu. Ya. Nah, administratifnya diberesin dari 2 bulan ini gitu. Ya. Ibu maaf mau nanya lagi. Kenapa, Neng? Misalkan itu temponya 3 bulan ya, Bu. Kalau misalkan kita nih dalam waktu 1 bulan udah selesai, itu gimana? Apakah boleh atau tetap masih harus lanjut, Bu? Ya, bikin laporan, Neng. Bikin laporan dan sebagainya. Berarti kalau misalkan waktu pengerjaan itu kurang dari 3 bulan tetap boleh ya, Bu, asalkan laporannya tetap selesai. Minimal 8 jam ya Pak per hari ya. Berarti hitungannya per jamnya ya, Pak? Oke, baik, Pak. Oke ya, sudah cukup jelas untuk waktunya, timelinenya. Yang lain? Bu, mau nanya lagi. Kalau misalkan si perusahaannya itu minta 6 bulan, gimana, Bu? Nggak apa-apa. Aman. Boleh, Neng. Boleh. Oke, Bu, makasih. Iya, jadi harus diatur waktunya, Neng. Oke, masih ada? Ibu mau nanya, Iya, gimana? yang udah magang di Ayon tuh bisa pindah ke tempat lain nggak, Bu? Kamu mau pindah kemana? Emang kalau misalkan udah di Ayon, kita bakal lanjut terus di Ayonnya gitu ya, Bu, sampai akhir semester 7 gitu? Harapannya sih iya. Kan sebenarnya untuk mensupport kalian untuk bisa bikin laporan PKL, sebenarnya itu harapannya. Jadi nggak usah cari tahu lagi sebenarnya itu, Neng. Tapi nanti mungkin bisa disampaikan ke Prodi, silakan datang ke Prodi, alasannya kenapa, ya nanti kita bisa sampaikan ke sana. Kalau misalkan saya magang bagian admin keuangan gitu, masih masuk ya, Bu, dengan jurusan retail? Admin keuangan apa, Neng? Kayak dia tuh kayak input stokan outlet restoran makanan gitu, Bu. Oh bisa, masih bisa. Tadi kan ada ya yang tentang terkait keuangan ya, masih bisa. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, waktunya sudah mau habis nih sepertinya. Ibu rasa cukup ya. Tinggal running aja ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa jalan lancar ya. Harus segera bergerak
ya. Kalau kalian nggak bergerak nggak akan dapat hasilnya. Jadi harus mau ketok pintu, cari-cari, nanya. Maka tadi pintunya benerin LinkedIn-nya. Kalau emang salah satu cara ya. Nanti baru yang offline-nya kalian jalanin ketok-ketok company-company yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain ya. Oke, Pak Eri silakan Pak ditutup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu.